Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah ekonomi pada bab 2. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Stefani Juliana Putri Purba, kelas 10E, nomor absen 29. Di sini ada isi presentasinya. Pertama, kebutuhan yang tidak terbatas. Kedua, barang dan jasa. Ketiga, kelangkaan. Keempat, masalah ekonomi. Dan yang kelima, masalah ekonomi dalam konteks ekonomi makro. Kebutuhan yang tidak terbatas. Kebutuhan dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan intensitasnya. Kebutuhan primer, kebutuhan yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup, contohnya makan, pakaian, dan tempat tinggal. B, kebutuhan sekunder, kebutuhan pelengkap yang dipenuhi setelah kebutuhan primer, contohnya sepatu dan tas. C, kebutuhan tersier, kebutuhan mewah yang terpenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi, contohnya mobil mewah, perhiasan, dan villa. 2, berdasarkan subjek yang membutuhkan. Kebutuhan individu, kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. B, kebutuhan umum, kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat atau disebut juga kebutuhan sosial, contohnya jalan raya dan jaringan listrik. Yang ketiga, berdasarkan waktu. Kebutuhan sekarang, kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dan harus dilakukan saat ini, contohnya orang sakit harus segera berobat atau dirawat di dalam rumah sakit. Berdasarkan sifat pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan jasmani, kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh manusia, contohnya makanan dan obat-obatan. B, kebutuhan rohani, kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang, contohnya pelatihan keahlian kerja. Selanjutnya, barang dan jasa. Barang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan cara memperoleh. Barang ekonomi, barang yang didapat dengan cara mengorbankan sesuatu untuk mendapatkannya, contohnya BBM dan alat-alat elektronik. Yang B, barang non ekonomi atau bebas, barang yang bisa didapat tanpa pengorbanan atau biaya, contohnya sinar matahari. Yang kedua, berdasarkan kepentingan. Barang inferior, barang yang pemakaiannya dikurangi jika pendapatan bertambah dan sebaliknya, contohnya barang kebutuhan pokok. B, barang esensial, barang yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaannya tidak signifikan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, contohnya barang tiruan. C, barang normal, barang yang permintaannya bertambah saat pendapatan meningkat dan sebaliknya, contohnya alat-alat komunikasi. Dan yang D, barang mewah, barang berharga mahal dan dapat menaikkan status sosial penggunanya, contohnya mobil mewah. 3, berdasarkan cara penggunaan. Barang pribadi, barang yang dimiliki dan digunakan oleh individu atau perorangan, contohnya pakaian. B, barang publik, barang yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum, contohnya angkutan umum. Yang keempat, berdasarkan hubungan pemakaian. Barang substitusi, barang yang dapat menggantikan barang lain, contohnya beras dan jagung. B, barang komplementer, barang yang digunakannya bertambah jika besar barang lain, contohnya kaos kaki dan sepatu. 5, berdasarkan proses pengolahan. Barang mentah, barang yang belum mengalami pengolahan, contohnya kapas. B, barang setengah jadi, barang yang telah diproses tetapi belum menjadi barang siap jadi atau siap pakai, contohnya benang. Dan C, barang jadi, barang yang telah diproses hingga siap untuk digunakan, contohnya baju. 6, berdasarkan bentuk dan sifat. Barang tetap, barang yang bersifat tetap dan tahan lama, contohnya bahan baku. B, barang bergerak, barang yang bersifat tidak tetap dan masa pakaiannya pendek, contohnya mesin pabrik. Selanjutnya, C, kelangkaan, keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia, contohnya tempat dan bermain untuk anak-anak. Penyebab kelangkaan. Yang pertama, keterbatasan dana pemuas kebutuhan di alam. Yang kedua, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Yang keempat, peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana pemuas kebutuhan. D, masalah ekonomi mikro. Pertama, berapa yang diproduksi. 2, bagaimana memproduksi. 3, untuk siapa barang diproduksi. Masalah ekonomi dalam konteks ekonomi makro. Pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, masalah kestabilan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, masalah pengangguran. Keempat, masalah inflasi. Yang kelima, masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Terima kasih.